pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta 2024 mirip pemilihan lurah di daerah pedalaman, minim partisipasi publik dan juga minim atribut. Adem ayem seolah masyarakat tidak peduli siapa di antara Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrengkun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Tingkat partisipasi publik mungkin saja masih di atas 60%, tetapi jumlah kartu yang rusak atau dicoblos 3 kali dipastikan juga tinggi. Apatisnya warga Jakarta dalam menghadapi gelaran Pilgub, setidaknya jika dibandingkan dengan Pilgub tahun 2012 dan 2017, disebabkan karena ego partai-partai politik yang tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Penjagalan terhadap Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, membuat sebagian warga Jakarta tidak peduli terhadap gelaran pilkada. Skenario dua paslon di Pilgub Jakarta dengan menghadirkan calon independen yang tiba-tiba muncul sebenarnya sudah buyar setelah Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas pencalonan bagi partai politik. Sayangnya PDIP yang sebelumnya sudah tidak punya kans mencalonkan paslon mendadak amnesia dengan upaya kelompok pro-demokrasi yang mempertahankan putusan Mahkamah Konstitusi ketika hendak dijegal oleh DPR. PDIP justru mencalonkan Pramono Anung yang notabene orang istana. Diduga PDIP mendapat tekanan internal dan eksternal ketika hendak mencalonkan Anies. Sesumbar orang-orang partai politik bahwa gelaran pilkada masih menjadi milik partai melalui penjagalan terhadap Anies masih perlu dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Jika partisipasinya rendah atau banyak kertas suara yang rusak, itu tandanya masyarakat menolak calon pilihan partai yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mari kita tunggu hari pencoblosan Rabu 27 November 2024 sebagai pembuktian. Ada satu hal lagi yang ternyata sungguh menggelitik. Ternyata tidak ada baliho dan spanduk pasangan independen Dharma Kun di jalanan Jakarta. Meski baliho dan spanduk Ridho dan Pramono Anung Rano juga minim, namun masih dapat dijumpai di beberapa titik. Padahal saat ini dalam masa kampanye. Apakah ini pertanda Dharma Kun sangat percaya diri sehingga tidak mau melakukan sosialisasi melalui baliho? Ataukah ini membuktikan bahwa sebenarnya pasangan Dharma Kun hanya dalam tanda petik boneka yang dipasang untuk menghindari kotak kosong setelah hampir seluruh partai politik mengusung Ridho? Andai tidak ada putusan MK, Pilgub Jakarta memang hanya diikuti oleh dua pasangan, yakni Ridho dan Dharma Kun, di mana hasilnya sudah sangat bisa ditebak. Putusan MK menjadikan Pilgub Jakarta bisa diikuti 3 paslon yang alhamdulillahnya bukan aspirasi masyarakat Jakarta. Ingat, nama Pramono Anung tidak muncul dalam berbagai survei maupun dukungan dan aspirasi masyarakat. Pramono sendiri baru mengetahui dirinya dicalonkan hanya 2 hari sebelum penutupan pendaftaran pasangan calon di KPU. Wajar jika Pramono tidak mengenal warga Jakarta dan sebagian besar warga Jakarta juga tidak mengenal Pramono Anung. Berikut beberapa ruas jalan di Jakarta yang minim dengan atribut baliho maupun spanduk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.